Lagi-lagi gaya hidup anggota Polri menjadi sorotan, terlihat bergaya mewah padahal pendapatan tak tergolong wah. Apa betul anggota Polri hidup bak raja kecil? Kami bahas bersama Ketua Indonesia Police Watch, Pak Sugeng Teguh Santoso. Selamat malam Pak Sugeng. Selamat malam Mbak Tiffany. Terima kasih sudah bergabung Pak Sugeng. Kita juga sebelumnya sudah mencoba untuk menghubungi Kadif Humas Polri dan juga perwakilan dari Kompolnas, namun sampai dengan saat ini belum ada yang bisa bergabung dalam diskusi kita malam hari ini. Saya langsung saja ke Pak Sugeng, melihat ini sebenarnya bukan hal baru ya, bagaimana penampilan-penampilan anggota Polri kita yang disorot karena terkesan atau terlihat mewah. Nah, dengan apa yang tergambar berbanding terbalik, alias mungkin buat sedikit banyak orang agak kurang masuk di akal dengan pendapatan yang diterima oleh anggota polisi, apakah wajar kalau akhirnya masyarakat ini bertanya-tanya, ini uangnya dari mana, kok bisa gayanya kelihatan mewah, padahal mungkin gajinya jauh tuh dari barang-barang, harga barang-barang tersebut? Jadi Mbak, harus dibedakan gaji dengan pendapatan Mbak. Kalau gaji sudah terukur bersama dengan tunjangannya. Kalau pendapatan yang nggak terukur Mbak, ya coba itu lihat Kapolres Bandara Soekarno-Hatta yang di PTDH. Dia mendapatkan hasil dari tindakan yang tidak terpuji itu dolar dalam bentuk 300.000 dolar Singapura dan 200 sekian ribu dolar Amerika, ya itu pendapatan Mbak. Oke. Kalau gajinya ya kecil, jadi artinya ya kalau cuman beli baju 7 juta, beli sepatu 5 juta atau 10 juta, terimanya duitnya 300.000 dolar, ya Singapura 200.000 dolar, Amerika. Itu berapa tuh Mbak? Ya, 3.000 dolar Singapura itu kan sekitar 3 miliar ya. 3 miliar ya. Kemudian 2.000 sekian itu sekitar 6 miliar ya. Jadi menurut Pak Sugeng, udah dong, ya. Kalau ada anggota Polri, anggota polisi yang dandanannya, tampilannya atau membeli barang-barang yang mewah yang mereka kenakan dan jauh dari gaji yang mereka terima, itu bukan dari pendapatan yang tidak wajar, pendapatan kotor artinya begitu? Gaji, bukan gaji saya bilangin, pendapatan ya. Nah, pertanyaannya pendapatannya itu legal atau tidak? Betul. Ya kan? Nah, ada pendapatan yang legal ya dari warisan ya, dari usaha yang sah. Usaha yang sah itu bahkan ada yang diatur dalam peraturan tuh, bahwa seorang anggota Polri bisa memiliki saham atau usaha yang berada di luar jangkauan kewenangannya. Saya tahu banyak anggota oknum Polri itu ngelola tambang, Mbak, di Kalimantan sana, ya. Jadi seperti ditangkapnya Ibtu Hasbudi oleh Dirkrimsus Polda Kaltara, itu kan duitnya berlimpah-limpah, ya. Dia cuma hanya sebagai operator dari beberapa petinggi Polri. Jadi itu yang terjadi, ya. Karena itu betul nggak sih aturan itu ada untuk ngapain? Untuk dilanggar. Aturan itu ada untuk dilanggar, bukan untuk ditaati, ya. Dan itu yang terjadi di tubuh Polri saat ini ya? Halo? Halo, Pak Sugeng. Jadi itu yang Anda lihat yang ada di Polri saat ini. Artinya kemewahan-kemewahan yang seperti tidak wajar itu berasal dari pendapatan yang tidak legal? Ya, bisa ke sana gitu loh ya. Bisa ke sana. Jadi kalau mau ada ya, menurut saya audit aja itu kekayaannya mereka gitu. Dulu kan pernah ada rekening gendut itu, isu rekening gendut ya. Sekarang diperiksa aja kekayaan mereka. Ya, yang tunai di rekening, yang di rekening, yang tunai kan kita tidak tahu. Nah, yang tunai ini kemudian ditampilkan dalam tampilan kemewahan. Kalau memang itu ada. Tapi jangan juga loh, ada yang pakai branded tuh harganya cuma 200-300 ribu loh, karena KW ya.
Artinya harus ada pemeriksaan secara menyeluruh, audit tadi seperti yang Pak Sugeng sampaikan, Iya, untuk kalau kita mengetahui bicara apakah ini dari mau, pendapatan yang legal atau yang tidak legal. konsisten pada, lalu? Iya, Pak Sugeng, silakan Pak Sugeng. Saya masih mendengarkan. Ya, oh mendengar ya. Kalau konsisten pada aturan, kita tidak berhenti pada soal diskusi dan juga publikasi seperti ini. Pak Kapolri harus menurunkan Irwasum untuk memeriksa, ya, Inspektur Pengawasan Umum maupun Propam soal kedisiplinan. Itu kan ada peraturan disiplin untuk tidak boleh memamerkan kemewahan. Betul, betul. Sekarang yang diisukan salah satu polisi bintang itu mau diperiksa nggak? Kan nggak juga, ya. Jadi menurut saya begini ya, apakah boleh orang menjadi kaya raya? Boleh, ya boleh. Tetapi harus halal ya, harus legal ya. Oke. Yang kedua beginilah, kalau orang Jawa bilang, ngono yo ngono nanging ojo ngono. Ngerti nggak maksudnya? Silakan Pak Sugeng Ngono coba yo dijelaskan ngono. supaya tidak misinterpretasi nantinya. Oh, jadi saya jelasin nih ya. Saya jelasin. Jadi kalau Anda kaya, tapi Anda itu polisi, jangan kamu tampilkan kekayaanmu, ya. Oke. Pak Sugeng. Kalau secara sosial, ya. Pak Sugeng. Kan sosial itu perlu. Ini berlanjut ke pertanyaan saya berikutnya. Ada peraturan mengenai kedisiplinan itu tadi untuk tidak memamerkan kemewahan yang dimiliki tidak hanya oleh anggota tapi juga keluarga. Tapi kenyataannya masih banyak baik anggota atau keluarga yang cukup menyita perhatian dari masyarakat dengan mengenakan, menggunakan barang-barang branded atau barang-barang mewah yang tadi tidak sesuai dengan gajinya gitu. Mengapa Anda melihat hal ini? Wah, saya udah sering nonton itu, ya. Jadi kalau para bayangkari, ibu-ibu Kapolres, pejabat, itu jalan-jalan itu branded semua, ya foto-foto. Ya, dan dipertontonkan. Seperti itu loh. Dipertontonkan tanpa malu-malu. Ini bisa saja dia tidak mengerti peraturan disiplin dan kode etik Polri ataupun peraturan internal. Bisa juga dia tahu, tetapi dia cuek aja, ya. Nggak peduli orang ini duit-duit gua kok. Nah, yang begini ini ya sebetulnya yang membuat masyarakat nggak percaya sama oknum-oknum Polri. Gitu ya. Nggak percaya peraturan itu dibuat untuk membuat kebaikan. Peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ya. Ketika dilanggar juga ada penindakan apa tidak? Oh iya, nggak ada yang ngelapor sih katanya. Kan begitu. Oke. Ya kan? Oke, Pak Sugeng, ketika rapat bersama DPR, Kapolri beberapa saat yang lalu, DPR sempat menyentil Kapolri. Katanya anggota polisi gayanya seperti raja kecil. Apakah Anda juga sejalan dengan pernyataan dari anggota DPR ini? Ya benar juga kata anggota DPR ya, tapi anggota DPR juga dicek juga penghasilannya berapa. Oke. Telunjuk ya, dengan telunjuk satu yang empat ya kepada dirinya sendiri. Oke. Ya, jadi saya bilang tadi kalau Anda kaya bukannya dilarang, tapi Anda harus sensitif sosial ya, karena hidup Anda diikat dengan peraturan yang ketat gitu loh. Polisi ini. Ya? Oke. Jadi begitu. Baik, terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso. Intinya tidak ada yang salah jika ingin bercita-cita menjadi kaya, tapi yang jadi pertanyaan adalah tadi sensitivitas dan juga transparansi. Ya. Apakah itu didapatkan dari pendapatan yang wajar atau tidak wajar, iya, begitu ya? Betul. Terima kasih Pak Sugeng sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam. Iya.